Shalom kasih Kristus. Hari ini adalah hari terakhir bagi kita mengakhiri tahun 2022. Tentunya kita telah mengevaluasi diri dari awal tahun sampai akhir tahun ini. Doa dan harapan saya, kita semua sudah menjadi pribadi yang bermakna sehingga kita siap melangkah untuk menghadapi tahun depan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman Tuhan semakin tertanam dan siap meraih kemenangan yang dijanjikan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau kami telah melewati tahun ini dan hari ini adalah hari yang terakhir di tahun 2022. Semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan pada hari ini memberikan iman kami semakin kokoh kuat di dalam Engkau. Sehingga apapun yang akan terjadi di tahun yang akan datang yang kami tidak ketahui, kami tetap kuat dan kami percaya bahwa Tuhan akan selalu memimpin dan menuntun langkah kehidupan kami. Sehingga kami mampu dan menang mengatasi setiap keadaan yang akan terjadi di tahun depan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menang mengatasi krisis. Terdapat dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, demikian firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kasih Kristus pada dasarnya mengetahui bahwa krisis dapat menimpa atau melanda siapa saja dengan tidak memandang apakah orang pintar atau orang bodoh, orang kaya atau orang miskin, orang berpengalaman atau tidak berpengalaman, pria atau wanita. Tentunya diketahui oleh semua orang termasuk kita mengetahuinya. Krisis yang terjadi pada diri seseorang tergantung bagaimana orang tersebut menyikapinya. Norman Cousins mengatakan, manusia tidak dipenjarakan oleh berbagai kebiasaan. Perubahan-perubahan besar dalam dirinya bisa ditempa melalui krisis. Saat krisis tersebut dapat dikenali. Mengutip apa yang dikatakan Charles Dickens, ini adalah waktu terbaik tetapi juga adalah waktu terburuk. Kalimat ini sering dikutip pada saat terjadinya pergolakan sosial dan krisis besar. Dari semua kalimat ini dapat kita maknai bahwa kehidupan yang kita jalani adalah melewati waktu ke waktu. Sebagaimana dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi kita dalam menjalani kehidupan apapun keadaannya ada masa atau waktunya. Tentunya ada waktu terjadinya krisis dan ada waktu menang dalam mengatasi krisis. Untuk kita dapat menang mengatasi krisis, kita harus memahami dari mana timbulnya krisis tersebut. Terjadinya krisis ada disebabkan dari dalam diri kita sendiri, di mana setiap menghadapi persoalan selalu disikapi dengan pesimis, artinya bersikap atau berpandangan tidak mempunyai harapan baik, selalu berpikiran negatif, mudah tersinggung, dan sifat-sifat buruk selalu muncul. Ada krisis disebabkan dari luar diri kita, yaitu tekanan dari keluarga, dari tempat kerja, keadaan politik, ekonomi global, dan tekanan-tekanan lain yang menyebabkan keadaan terjepit. Pada dasarnya, jika kita jeli menyikapi dan tekun mengelola serta mengatur di tengah masa krisis, kita dapat menentukan apakah kita mau larut di tengah krisis atau sebaliknya kita akan menang mengatasi krisis. Karena krisis yang terjadi dapat kita jadikan sebagai guru yang mengajar banyak hal-hal dahsyat tentang kehidupan. Terkadang saat kita menghadapi krisis dan kita mendekat pada Tuhan, ada banyak pelajaran yang dapat kita petik, entah itu ketangguhan, kecerobohan, boros, kerohanian yang tidak peka terhadap Tuhan, dan sifat-sifat buruk lainnya. Krisis yang sedang dan yang akan kita hadapi, apakah akan membentuk atau menghancurkan kehidupan kita? Bila menyadari bahwa kita adalah umat kesayangan Tuhan dan yakin akan diri kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Demikian juga bila kita tetap melekat dalam hadirat Tuhan, tentunya akan ada pertolongan dan penyertaan Tuhan. Akan dapat bangkit atas krisis apapun, bahkan akan menjadi lebih dipersiapkan untuk menghadapi tantangan-tantangan lainnya. Kekasih Kristus, dalam iman dan pengiringan
iman kita pada Tuhan. Jangan sampai hanya tahu bahwa Tuhan Maha Kuasa, Maha Tahu, tetapi kita sendiri tidak bijaksana dalam membawa hidup pengiringan kita pada Tuhan. Bahkan kita juga tidak menempatkan diri kita menjadi pribadi yang tetap melekat pada Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa tersebut. Ingat, situasi krisis apapun yang datang menghampiri kita tidak dapat menunggu kita apakah kita siap atau belum. Dan kalaupun krisis tersebut datangnya tidak kita ketahui atau mendadak, bukan berarti kita harus menyerah. Kisah bagaimana bangsa Israel mengalami krisis yang sangat menakutkan saat Goliat, seorang raksasa dari bangsa Filistin, berseru-seru untuk menantang bangsa Israel yang berperang melawan dirinya yang tinggi tubuhnya 6 hasta, kurang lebih 3 meter. Pada waktu Daud belum tiba di tengah kerumunan para tentara, tidak ada seorang pun dari mereka yang memiliki keberanian berperang melawan Goliat. Karena mereka berpikir mana mungkin mereka dapat menang melawan Goliat yang tinggi besar. Tetapi ketika Daud mendengar tentang tantangan Goliat, Daud langsung mengambil inisiatif untuk menghadapi krisis yang sedang dihadapi bangsa Israel. Daud menghadapi sumber krisis yang menyebabkan seluruh bangsa Israel mengalami ketakutan, yaitu Goliat, dengan mengatakan, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Tercatat dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Kekasih Kristus, mungkin saat ini kita sedang menghadapi beberapa Goliat kehidupan yang sedang berdiri. Mari minta pada Tuhan untuk menolong kita. Apa yang harus dilakukan? Penting untuk kita memiliki iman yang konstan untuk melekat pada Tuhan. Percayalah, inisiatif yang kita lakukan pasti akan menang menghadapi krisis yang terjadi. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan pada tutup tahun ini, Tuhan. Biarlah kami dapat dan mampu mengatasi seluruh persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami semakin yakin bahwa kami menjadi pribadi yang bernilai, pribadi yang bermakna ketika firman Tuhan terus membenahi kehidupan kami. Biarlah tahun yang akan datang, yang kami akan hadapi, kami mampu menjalani semua itu berkat kemurahan Tuhan. Kami mampu dan kami menang mengatasi keadaan demi keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Semua bukan karena kekuatan gagah kami, tapi karena Tuhan yang terus menuntun setiap langkah kami. Kami berdoa untuk diri kami sendiri maupun Tuhan untuk keluarga kami, agar kami terus makin dibenahi dan semakin kuat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.